lakukan. Ya. Hari Sabtu pagi tetap mendobel ya Pak Dalhar ya? Ya, kalau kami semua kaprodi itu dirangkap oleh ketua departemen kalau di kami. Ya, tapi kami hari ini mengajak ketua komite pasca. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Tapi kebetulan saya ini juga ada acara wisuda, jadi mohon maaf ini saya menghadapi dua gadget ini. Siap Pak Dalhar, ini kita menunggu Bapak Ibu yang lain dulu. Ya, ya. Ya nanti saya mencatat tapi saya khawatir banyak yang terlewat juga. Ya, terima kasih diingatkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya dapat amanah untuk memimpin yang memoderasi mungkin diskusi di hari ini. Tadi yang seperti disampaikan Pak Aji, hari ini kami ingin banyak mendapat masukan dari Bapak Ibu tentang isu-isu terkait pengelolaan S2 dan S3 dan apa yang bisa disinergikan mungkin begitu, atau yang bisa menjadi bahasan lebih lanjut nanti di kegiatan-kegiatan APTARI berikutnya. Jadi ini masih rangkaian rapat pra-rakernas yang insya Allah akan dilakukan di bulan Oktober. Dan secara khusus karena biasanya beberapa kali yang lalu kita sudah lakukan rapat pra-rakernas per wilayah, namun untuk lebih banyak mendengar dari pagi tadi D3 dan D4 dan siang ini S2 dan S3 kita membuat forum khusus untuk silaturahmi dengan Bapak Ibu gitu. Oke, saya memimpin acara ini saya mungkin yang paling muda ya di sini ya gitu. Ini banyak guru-guru saya di sini, senpai-senpai saya ya, kakak kakak angkatan saya lah gitu. Jadi Bapak Ibu, ini saya mungkin izin share beberapa slide saja sebagai trigger. Tadi Pak Aji juga sudah menyampaikan ada beberapa isu yang mungkin ada di pengelolaan S2 dan S3 gitu. Mungkin saya melengkapi saja beberapa yang mungkin belum tersampaikan. Sekedar di awal menyampaikan kalau S2 dan S3 itu dari data yang kami telusuri itu ada 27 prodi dan semuanya memang anggota APTARI. Institusinya menjadi anggota APTARI. S3 juga begitu, ada 9 prodi dengan semuanya adalah institusinya menjadi anggota APTARI. Kemudian kami tampilkan listnya ya Bapak Ibu dari data yang kami bisa rekam. Nama program studinya ada beberapa variasi ya. Ada arsitektur lingkungan binaan, arsitektur, kemudian ada magister arsitektur, teknik arsitektur, dan juga di sini masuk arsitektur lanskap. Ada di sini, ini data yang kami rekam dari PD Dikti ya, dan juga laporan laporan jumlah lulusan ya yang ada dari kementerian yang kami terima di data tahun 2019-2020 gitu. Jadi ini data yang masih sangat mungkin dan memang akan selalu kita coba untuk update, termasuk dari form yang nanti yang kami siapkan itu yang akan minta bantuan Bapak Ibu untuk juga mengisikan ya. Kemudian dari S3 ada 9 prodi S3, kemudian nama prodinya juga ada beberapa variasinya, ilmu arsitektur, doktor arsitektur, ilmu arsitektur dan perkotaan gitu ya. Jadi dan arsitektur ya. Jadi ini ada beberapa nama prodi yang tercatat ya saat ini agak berbeda-beda gitu. Dan kalau lihat dari perguruan tingginya memang sebagian besar ada di Jawa, ada di
Hasanuddin satu di Sulawesi ya, dan di Sumatera ada satu di Universitas Sumatera Utara ya. Yang lain nampaknya di Jawa ya, begitu. Nah, Bapak Ibu dari beberapa diskusi-diskusi sebelumnya dan juga ada sesi eh, peta jalan pendidikan arsitektur di acara sebagai rangkaian acara Munas ke-7 Februari yang lalu, itu yang saya sempat catat. Ada beberapa isu ini, tadi juga ada beberapa isu yang sudah disampaikan Pak Aji, dan nanti Bapak Ibu bisa, tentu saja kami harapkan mungkin ini ada yang salah yang saya sampaikan atau juga ada yang, banyak hal yang masih belum tercatat di sini, atau juga bisa dilengkapi kembali, diperdalam ya dari isu-isu yang, sudah saya catat. Jadi ini hanya sebagai trigger diskusi hari ini mungkin. Pertama tentang alur STRA bagi lulusan MArts ya, ini di diagram, tadi di sesi pertama Pak Roni juga sempat menyampaikan diagram tentang alur STRA, namun kemudian seingat saya di diskusi DAI, IAI ya dengan PPR ya, seingat saya ya, sempat kemarin, yang magister arsitektur tidak tersebut kalau tidak salah Bu Riri yang, sempat menanyakan ya di forum itu, bagaimana alur lulusan MArts yang desain gitu, STRA-nya gitu. Ini nanti kalau saya keliru bisa mohon diinformasikan ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mungkin ini tentang sharing ya, kurikulum S2, variasi variasi dan kekhasan prodi-prodi. Ini seingat saya ini Bu Pancawati ya yang menyampaikan ya Bu ya, dan nanti juga kalau keliru saya mohon diinformasikan. Kemudian ada yang 3 terakhir itu saya ambil dari dari rekomendasi komisi akademik di Munas ya, di Munas yang lalu dari sesi peta jalan prodi itu. Jadi ada tentang keterbatasan penguasaan keilmuan arsitektur di jenjang S2 dan S3, ini bisa kita elaborasi lebih lanjut, eee maksud dari isu ini. Kemudian ada keterbatasan karir di bidang pendidikan atau penelitian, untuk mungkin yang S2 dan S3 maksudnya ini. Dan yang terakhir adalah tentang pengembangan program S2 dan S3 untuk mendukung kegiatan Tridharma gitu. Kemudian tadi juga Pak Aji menyampaikan, pengembangan program S2 khususnya S3 ya tadi yang disampaikan Pak Aji, untuk berkolaborasi ya mungkin ya antar, program studi gitu. Nah ini beberapa isu yang mungkin jadi trigger diskusi hari ini Bapak Ibu, dan kami sangat berharap banyak mendapat informasi gitu ya, dan mungkin ada diskusi di forum kali ini gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, kemudian saya undang Bapak Ibu untuk, bisa apa ya, memberi banyak masukan, dan informasi kepada kami gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu kami buka forumnya. Silahkan kalau ada yang mau memulai. Mungkin saya bisa mengawali nih Pak Arif. Silakan Bu. Nggih, mungkin saya tidak urut dari nomor satu, memang itu sempat juga menjadi pemikiran kami gitu, dan pernah saya waktu itu diaftari waktu di Bandung ya. Artinya yang jalur STRA ini dari khususnya dari S2 yang desain gitu kan. Dan kemarin masih memang terkait juga itu dengan kurikulum. Artinya secara sepintas almarhum ketua IAI yang lama itu menyampaikan bahwa kalau untuk IAI sendiri itu S2 desain itu mereka hanya tinggal nerima aja lah gitu. Nggak mau ngutik-ngutik, mereka udah percaya aja lah pada penyelenggara karena memang kan prosesnya berbeda. Tapi itu pun juga kami sebenarnya berharap banyak untuk memudahkan bagi lulusan-lulusan kami gitu. Prosedurnya gimana ya? Apakah memang dilepas begitu saja atau setidaknya ada, ya bukan kelebihan ya, ada kemudahan atau karena ini sudah 2 tahun untuk pendidikan formalnya harus bagaimana, itu yang belum terjelaskan. Kemudian ini Pak Ari, saya hanya ingin menyampaikan beberapa permasalahan yang kami hadapi ya. Terus terang di Gunadarma baru tahun 2017 kami, kemudian kami
coba dari keterbatasan SDM kami yang tidak terlalu banyak, sekarang ada 11 untuk yang di program S2 pengajarnya. Kemudian kami melihat yang lebih banyak mengacu pada Unpar dan ITB, ada 2 alur ya, riset dan desain gitu kan. Nah, ini dengan adanya borang yang baru itu, Pak, yang kemarin kami kan juga barusan akreditasi, itu ada kesulitan tersendiri, terutama adalah membuat links match antara penelitian dosen dengan tesis mahasiswa. Karena tesis yang khususnya untuk alur desain ini kan kita tahu sendiri yang teman-teman yang dari doktor arsitektur itu lebih banyak kan di bidang riset gitu. Sehingga itu merupakan kesulitan tersendiri bagi kami untuk saat ini, untuk bagaimana caranya ada links kegiatan-kegiatan yang memang harus nyata, karena itu harus ditulis kan, harus ditulis penelitian dosennya apa, tesisnya apa gitu kan. Nah, ini yang untuk khususnya untuk yang jalur desain agak menjadi kesulitan untuk saat ini gitu. Itu Pak untuk awal diskusi aja. Ya. Ya, terima kasih Bu Pancawati ya. Ini awal diskusi yang sudah seru ya. Bu Pancawati, terima kasih Bu. Ye, mungkin kita buka dari Bapak Ibu yang lain dulu, nanti mungkin bisa saling menanggapi juga, menambah informasi. Silahkan. Atau saya boleh panggil Bu Riri dulu nggak ya? Bu Riri ada nggak ya? Bu Riri lagi tes. Oh, lagi ini antigen ya. Berarti Iya, ini Pak Punto berarti yang mewakili. saya lagi di Zoom-nya IAI, tapi sebentar aja, sedikit aja ya. Silakan Pak Jadi Punto. kalau yang catatan kami untuk yang Astara tentunya ini ya memang masih jadi concern ya. Tapi memang sejauh ini kalau proses ke arah situ sih kami sudah MOA dengan IAI Jakarta, Mas Heri. Baru kemarin penandatanganan gitu ya. Di dalamnya sih disebut ya ada PPR tapi bentuknya itu magister desain gitu. Cuma memang realnya sih kami juga perlu ini kalau nggak pakai didukung oleh fast track itu mungkin mahasiswa kami juga nggak otomatis ngambil. Sekarang itu realnya ya tahun ini itu yang ngambil praktek arsitektur itu belum ada di semester ini. Yang S2 maksudnya ya Pak Punto ya? Ya, yang S2 maksudnya. Untuk S2. Ini nanti terkait dengan yang nomor 2. Jadi untuk kami itu kan kekasannya itu terutama yang kami tawarkan malah urban design-nya. Yang ada nuansa heritage-nya. Jadi sebagian besar yang masuk itu ambil yang urban design. Untuk yang ambil terkait dengan nomor 3 ya, lulusannya ini kan maksudnya lulusannya ya Mas Hari ya? Iya. Yang nomor 4. Yang nomor 4 ya, betul lulusannya. Iya, ini juga memang yang perancangan arsitektur ya kami sebut ya. Itu memang jumlahnya belum signifikan, tapi biasanya memang yang ambil sudah jelas dia mau jadi dosen itu biasanya ambil itu. Biasanya angkanya di 2 atau 3 mahasiswa itu yang ambil. Nah, nomor 5 ini juga isu sendiri, karena biasanya untuk Tridharma kan alokasi anggarannya biasanya di S1. Jadi kalau Tridharma untuk S2-nya itu kami masih kikuk juga ya, gimana bisa mastiin. Gitu dulu Mas Hari, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Punto untuk informasinya.
Baik. Ya, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, apakah ada hal lain yang bisa kita nanti menjadi bahan diskusi kita? Boleh isu-isu yang di luar ini ya Bapak Ibu ya. Mas Hari nambah sedikit mungkin satu ya. Silakan Mas Kunto. Iya. Memang MBKM kan belum untuk S2 ya, dan belum eksplisit disebut ya. Cuma dalam diskusi kami di jurusan itu ada program-program atau mata kuliah itu yang kemungkinan kan bisa dibuka tidak hanya untuk mahasiswa kami, ini mungkin juga menarik untuk mahasiswa dari universitas lain. Untuk jenjang studi yang sama ya berarti ya Mas Kunto ya. Jadi MBKM Yang sesama S2 gitu ya. Sesama S2 atau mungkin bentuknya bukan MBKM ya, tapi tetap kita bisa kolaborasi itu. Gitu. Terima kasih Mas Hari. Ya, makasih Mas Kunto. Iya, Bapak Ibu dari Bu Pancawati dan Mas Punto ada beberapa tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi terkait yang STRA, jadi Mas Punto Untar ya, Tarumanegara ya Mas Punto ya. Ini benar ya atau Trisakti ya Mas Punto? Trisakti. Lupa, Trisakti ya. Maaf ya. maaf. Udah keliru saya. Mohon maaf. Ya, jadi sudah dimulai dengan MOA ya dengan IAI Jakarta, tapi disebutnya PPR ya Mas Punto, Pak Punto ya dengan bentuk Bukan, S2 di dalam design. MOA-nya itu disebutkan PPR-nya dalam bentuk magister. Dalam bentuk S2 desain, oke. S2 desain gitu. Jadi tetap ada fleksibilitas ya. Oke, baik. Ya, kemudian ada tadi terkait borang ya di Bu Pancawati, khususnya menunjukkan link ya dari penelitian dosen dan mahasiswa. Ini kalau terkhusus untuk S2 desain ya, berarti link penelitian terkait desain mungkin atau project desain ya, yang kemudian juga diteruskan di penelitian atau desain project desainnya S2 ya, S2 desain. Baik, silakan Bapak Ibu, apakah ada informasi lebih lanjut? Pak Aji, apa nih Pak Aji? Ya silakan Pak. Bentar. Oh, Bu Elisa ya, silakan Bu. Iya. Bu Elisa. Nah, ini saya di WA Pak Dalhar supaya sharing, tapi saya minta Pak Dalhar membuka dulu, ini baru pertama kali saya ikut rapat Aptari ini. Silakan Pak Dalhar, saya nanti melengkapi saja. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teman-teman semua. Ini memang saya sengaja mengajak Ibu Elisa di UI. Bu Elisa ini ditugaskan untuk menjadi ketua komite pasca, komite pasca yang membawai S2 dan S3. Sebutannya bukan kaprodi ya, tapi ketua komite. Tapi prakteknya seperti mirip-mirip kaprodi juga sebetulnya. Bu Elisa, ya kami ingin nanti Bu Elisa lebih detailnya ya. Kami ingin memberi gambaran sedikit tentang program S2 S3 di UI. Gelarnya kalau S2 MS, kalau S3 ya doktor gitu ya. Kalau S2 40 SKS, S3 50 SKS. Tentunya kalau untuk bisa ke jalur STRA itu kekhususan S2 kita adalah yang bidang desain atau perancangan. Ada dua kekhususan yang bidang perancangan, yaitu perancangan arsitektur dan perancangan kota. Nah, itu kami harapkan bisa masuk ke alur STRA. Di luar dua tadi ada 4 kekhususan lain, seperti misalkan teori, kemudian ada kekhususan properti, ada kekhususan permukiman, ada kekhususan arsitektur dan sustainabilitas yang fokusnya ke teknologi. Itu yang S2 ya. S3 kami masih belum
membagi-bagi semacam itu, tetapi secara alamiah topik-topik yang diambil oleh mahasiswa itu sesuai dengan kepakaran dari para pembimbing. Saat ini untuk S2 kami menerima mahasiswa sekitar 30-40 orang tiap tahun. Kemudian kalau S3 itu antara 3-5 orang per tahun. Tentunya kalau tentang keterbatasan penguasaan keilmuan arsitektur jenjang S2 dan S3 ini kemungkinan ya terkait dengan sumber daya yang ada di kami, kepakaran yang ada di kami atau bidang-bidang yang dikuasai oleh para pembimbing. Sehingga di S2 tadi ada 6 kekhususan, kemudian di S3 seperti tadi itu tergantung dari kepakaran para promotor dan kopromotor. Kemudian nomor 5 ini, fasilitas pengembangan program S2, S3, arsitektur, ini secara alamiah, kalau di kami, masuk ke dalam klaster keilmuan atau klaster riset ya. Jadi baik S2, khususan tadi, kemudian S3 itu langsung masuk ke kegiatan ataupun proses yang ada di klaster riset masing-masing. Sehingga sumber dayanya ada di sana semua, termasuk misalkan kewajiban untuk publikasi dan lain sebagainya itu mengikuti seluruh kegiatan penelitian yang ada di klaster riset. Ada hibah dan lain sebagainya ya, mahasiswa S2 itu kemudian atau S2 S3 itu kemudian masuk ke dalam kegiatan-kegiatan itu sebagai asisten riset, sebagai anggota riset di masing-masing klaster riset. Mungkin sementara itu, Bu Elisa mungkin akan menambahkan rincinya, detailnya ini. Silakan Bu Elisa. Ya, mungkin saya tidak mengikuti urutan ini ya, tapi saya hanya menambahkan saja tadi mengenai Pak, kekhususan kita baru 4 ya, bukan 6 ya. 4 kekhususan. Arsitektur, desain arsitektur, lalu urban design, kemudian tapi pembagiannya mungkin terus jadi 6 ya. Ada sejarah dan teori, permukiman dan perumahan, properti, kemudian sustainabilitas, arsitektur sustainabilitas. Awalnya itu kita memang berangkat dari arsitektur yang pada saat itu dibagi menjadi memang selalu urban ya, yang menarik atau untuk langkah awal itu untuk program S2 lebih mudah memang urban. Tapi kemudian itu kira-kira 20 tahun yang lalu, pada saat itu saya juga mengikuti dari awal, tetapi makin lama memang makin diverse gitu, sesuai dengan karena banyak dosen yang baru pulang dari sekolah, sehingga akhirnya bisa membangun kekhususan-kekhususan seperti yang disebutkan oleh Pak Dalhar tadi. Nah, tentu jumlahnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Dalhar, tetapi yang menarik memang setiap kekhususan itu sangat fluktuatif ya, dinamis gitu. Kadang ada kekhususan yang dalam satu masa itu banyak ya, sementara yang lainnya sedikit. Misalnya bahkan pernah misalnya hanya 2, sementara yang lain jumlahnya besar. Misalnya kalau yang tahun ini itu yang paling banyak itu dari desain arsitektur, padahal sebelumnya jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Dan arsitektur sustainabilitas. Kebetulan Pak Dalhar juga banyak berkecimpung yang di kekhususan arsitektur dan sustainabilitas. Kota justru sekarang ini berkurang ya. Saya tidak tahu apakah karena pandemi ini yang menyebabkan orang lebih banyak tertarik untuk sustainabilitas, atau sustainabilitas itu memang menjadi cukup tinggi trennya, karena kebetulan dari kekhususan sustainabilitas ada program webinar yang sangat rapih gitu ya, dilakukan semacam promosi gitu ya, namanya BIG, mungkin bisa di browsing. Apakah faktor itu yang membuat minatnya menjadi besar? Kadang-kadang memang kalau jumlahnya banyak itu di satu sisi cukup menyenangkan, karena berarti kita bisa memproduce menghasilkan karya-karya terutama publikasi ya, karena mahasiswa S2 kan memang diwajibkan publikasi internasional, sehingga bisa mendongkrak jumlah publikasi. Tapi di sisi lain pasti dosen-dosennya juga kewalahan ya, karena memang kadang-kadang tidak sebanding ya
antara jumlah yang sesuai kekhususan dengan jumlah mahasiswanya. Nah, dinamika itu yang kadang-kadang menjadi persoalan ya. Jadi kalau jumlahnya sedikit, mungkin kita malah bisa fokus kepada riset kita sendiri ya, karena beban untuk mengajarnya nggak seberat kalau mahasiswanya banyak gitu. Ini kalau kita bicara mengenai soal jumlah mahasiswa. Kemudian yang lain tadi mengenai soal hibah juga demikian. Sebetulnya kalau dengan adanya mahasiswa terutama S3 itu bisa menjadi menjadi pendukung bagi dosen sendiri kalau dia mau mendapatkan hibah. Sekarang bayangkan saja dengan tugas yang demikian banyak, sementara kita juga harus mengelola hibah, siapa lagi yang bisa diandalkan kecuali mahasiswa S3 kita gitu. Jadi kalau jumlah mahasiswa S3 kita banyak, itu otomatis akan memperkuat juga produktivitas karya ilmiah kita. Tetapi kadang-kadang memang problemnya mahasiswa S3 itu, maaf, ya ada telepon. Kadang kita nggak mahasiswa S3 itu macam-macam ya. Ada yang bisa dengan mudah bisa mengikuti, bisa memproduksi tulisan dengan cepat misalnya, tapi ada juga yang lambat. Lalu yang menjadi kendala untuk S3 ini, ada mahasiswa yang bisa cepat selesai karena kalau terutama untuk S3 kan syarat dia bisa promosi itu kalau sudah bisa menghasilkan jurnal internasional yang reputasinya baik. Dan Bapak Ibu tahu sendiri ya, menghasilkan satu jurnal itu tidak mudah. Bahkan kita yang dosen pun susah, apalagi mahasiswa gitu. Sehingga itu yang kadang-kadang menjadi hambatan. Mahasiswa itu S3 perlu waktu yang lama untuk bisa selesai. Jadi kadang-kadang bahkan melewati batas waktu yang sudah ditetapkan. Mungkin itu ya. Ini sekedar untuk tadi disampaikan oleh Mas Hari ya, untuk memancing diskusi saja ya. Itu dulu, Mas Hari. Ya, terima kasih Bu Elisa. Oke. Dan Pak Dalhar tadi sudah menginformasikan apa yang dilakukan di UI dan kondisi S2 dan S3 yang ada di UI. Ya, tadi yang terkait poin nomor 5 di UI nampaknya sudah berjalan dengan memasukkan mahasiswa terutama S3 ya, mungkin juga S2 ya di kegiatan di klaster risetnya dosen ya, sehingga untuk hibah-hibah ini sangat terbantu dengan keberadaan mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana ini. Baik, ya, monggo Bapak Ibu apakah ada yang lain atau ada diskusi? Pak Aji tadi nampaknya. Terima kasih, silakan Pak. Pak Silakan, Pak. Hari. Terima kasih diskusinya, Ibu dan Bapak sekalian, cukup menarik ini. Paling tidak ada dua hal yang ingin kami ketahui, karena sebentar lagi kami juga meluncurkan kuesioner ya untuk Google Form gitu terkait dengan kekasan dan lain sebagainya. Yang pertama adalah apakah ada program fast track gitu. Jadi dari S1 ke S2 dulu. Ya. Jadi yang S3 nanti yang pertanyaan ketiga. Apakah program, karena kalau kita melihat surat edaran ataupun keputusan menteri itu kan diperbolehkan ya, dengan minimal waktu itu ketika melaksanakan S2 itu 15 bulan gitu. Sehingga bisa jadi 4 tahun ditambah 15 bulan. Nah, apakah sudah ada seperti itu di program studi dan Bapak ini. Di departemen apakah juga ada program fast track ini karena sama-sama pasca gitu, ke S2 gitu. Nah, seperti apa konversinya, seperti apa kombinasinya dan lain sebagainya, barangkali bisa dibagi di forum ini. Nah, kemudian yang ketiga, ini terkait yang juga gitu.
Kalau boleh tahu tagline karena ini nanti menyangkut dengan tema-tema riset gitu. Nah, kita harapkan nanti dari Aptari itu juga punya platform gitu ya, platform ya biasanya kalau dulu kan dibagi 4 laboratorium gitu. Tapi kan belum menjadi tema-tema gitu. Nah, ini kalau misalnya kami bisa mendapatkan tagline atau tema-tema barangkali workshop-workshop yang di S3 kita bisa melangkah lebih jauh ya terkait dengan sinergi dan kolaborasi. 3 hal itu Pak Hari, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aji. Ini ya, saya harus lempar ke floor ini ya, untuk informasi dari Bapak Ibu ya terkait apa yang disampaikan Pak Aji. Oke, mungkin yang bisa, kalau ada yang bisa sharing juga, baik dari pengurus Aptari maupun dari Bapak Ibu yang lain ya yang di awal tadi yang disampaikan oleh Bu Pancawati ya terkait dengan borang ya, terkait dengan borang S2, khususnya di S2 desain yang menunjukkan link kalau ada, karena mungkin ada Bapak Ibu yang juga sudah pengalaman ya mengisi borang dengan untuk S2 yang desain juga mungkin bisa membagikan pengalamannya di forum ini ya. Oke. Nggak, silahkan Bapak Ibu. Ya, Pak Hari, Iya, silahkan Bu. Sebentar saya nih saya. dari Universitas Hasanuddin. Kebetulan Pak Mohsin yang S2 juga hadir di sini. Terus saya yang ke S3 ini nanti akan dilanjutkan tentang S2 kami di Teknik Unhas. Nah, Iya Bu, seperti maaf ini saya tidak ya, menemukan ininya ya, tidak muncul di saya Bu. Ibu siapa ya Bu? Nurul. Bu Nurul. Oh ya, silahkan Bu Nurul. Oke Bu. Ya. Nah, ini saya belum terdaftar di WA Aptari kali ya Pak, karena ini saya diinfokan oleh departemen, jadi bahwa ada rapat ini. Nah, tadi mendengar dari Ibu Elisa tadi tentang apa untuk S3 itu. Nah, kami juga di sini ada yang berbasis kuliah dan berbasis riset. Tetapi bukan berarti yang berbasis kuliah itu mereka bukan riset, bukan desain gitu ya, tapi tetap mereka untuk sementara ini yang apa mengambil studi di kami ini yang tentang riset. Nah, ini yang mereka pada saat mereka memulai untuk kuliah itu ada 2 tadi kan saya bilang peraturannya berbasis kuliah dengan riset. Nah, kalau riset itu dia langsung untuk meneliti tanpa ada perkuliahan. Nah, perkuliahan kami itu kan ada bukan maksudnya lab kami atau bidang kami itu ada di lab struktur, ada perancangan, sains, dan teori, dan permukiman, ada 5. Nah, mereka akan memilih di mana nanti mereka mengambil dengan tema apa yang diambil mahasiswa tersebut di semester 2. Dan setelah itu ada yang dikatakan lintas labo. Nah, untuk lintas labo itu kami mengizinkan mereka untuk lintas antara laboratorium di departemen, begitupun mereka bisa lintas labo ke jurusan gitu, ke fakultas, misalnya ke fakultas antropologi, rata-rata dari arsitek itu ada ke antropologi. Ada juga kami meminta mereka untuk keluar universitas untuk lintas labo itu. Nah, mungkin dengan adanya database mengenai di Aptari ini bidang-bidang apa para dosen yang yang pada bidang mana, sehingga kami bisa mengarahkan mahasiswa kami untuk mengambil MK PPD Labo, lintas labo pada universitas lain. Tapi sampai sekarang ini belum ada yang mengambil demikian gitu. Nah, untuk yang tadi saya melihat bahwa yang di Aptari ini kan ada 9 untuk program studi S3 dan termasuk Unhas juga. Nah, kami untuk fasilitas pengembangan program S3 kami ini, kami kan selalu ada namanya penguji eksternal seperti yang dilakukan semua dari universitas lain gitu.
mungkin dengan adanya nanti database atau dengan dosen-dosen ini kami bisa langsung mengarahkan bukan hanya sebagai penguji eksternal, tetapi kami akan melibatkan untuk mahasiswa kami untuk mengambil ke universitas lain gitu, untuk salah satu mata kuliah. Untuk yang apa tadi yang saya mau katakan ya, atau nanti gini Pak, nanti dilanjutkan untuk S2 ada Pak Muhsin juga. Pak Muhsin mungkin silakan Pak Muhsin untuk menguraikan tentang S2 kami di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Ya, dilanjut oleh Pak Muhsin ya Pak. Silakan Pak Muhsin. Ya, Ya, terima kasih Bu Bu Nurul, Nurul. terima kasih. Silakan Pak Muhsin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya di Unhas itu mulai dari jenjang S1, S2, dan S3, kita sudah sejak awal di strata 1, kita sudah mempersilahkan mahasiswa-mahasiswa kita di tahap akhir atau semester 5 dan 7 untuk memilih labo. Jadi kita kan di Unhas itu programnya adalah laboratorium menjadi best education. Mencoba untuk menjadikan laboratorium sebagai ujung tombak dari penelitian dan desain. Di Unhas memang kita terdapat 5 laboratorium dan itu akan berjenjang nanti di S2 dan S3. Seperti yang dikatakan Ibu Nurul, ada laboratorium sains dan teknologi, sains bangunan ya Ibu Nurul ya. Terus ada laboratorium teori sejarah dan perilaku, ada laboratorium permukiman dan perubahan pesisir, ada laboratorium bahan dan konstruksi, dan ada laboratorium perancangan. Dari semester 5 di S1 itu mereka sudah bisa membuat 2 jalur. Dimungkinkan untuk memilih jalur penelitiannya. Apakah mereka memilih riset ataukah mereka memilih desain. Nah, dari konteks itu di S2 pun kami melakukan hal seperti itu. Di S2 kami punya mata kuliah SKS-nya itu kita bebankan kepada mahasiswa sekitar 38 SKS. Di mana sekitar 38 SKS ini sejak awal kami sudah memberikan peluang kepada mahasiswa kami untuk melakukan konsentrasi ke laboratorium. Jadi seperti kami meminta kepada seluruh mahasiswa baru untuk membuat sebuah proposal penelitian ke depan atau seperti sinopsis lah, di mana kita melihat tema-tema yang akan mereka lakukan, sehingga dari tema itu kita mengarahkan mereka konteksnya ke laboratorium mana yang baiknya. Nah, di setiap semester itu setiap labo ada 5. Setiap labo itu mempunyai mata kuliah kekhususan, itu ada 4. Dan setiap semester dibutuhkan 2. Setiap laboratorium itu memiliki kemampuan untuk memberikan memberikan peluang kepada mahasiswa kami untuk memilih jalur desain ataupun jalur riset. Tapi selama ini memang yang kami punya adalah lebih banyak ke jalur riset. Karena kenapa? Karena di dalam peraturan akademik kami itu untuk angkatan 2018 sekarang ini, karena kami sudah baru, itu diharuskan sebelum mereka melakukan ujian akhir, itu mereka harus sudah mensubmit jurnal internasional atau jurnal nasional berreputasi atau dengan kontes di Sinta. Nah, itu yang menjadi hal yang penting. Nah, di dalam pelaksanaannya di S2, jadi setiap mahasiswa itu masuk ke dalam laboratorium, tetapi untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa dari 4 mata kuliah pencirian di setiap labo, kami meminta mahasiswa memilih 3 mata kuliah pencirian dan 1 lagi mahasiswa harus memilih mata kuliah di lintas labo sebagai suatu pengkayaan. Nah, ini yang kami lakukan. Nah, itu nanti akan berdampak pada strata 3 di S3. S2, strata 1, S2, strata 2, dan S3 selalu kalau misalnya di labo itu memang terdapat mahasiswa, biasanya kita melakukan sinergia, di mana posisinya strata 3, S3,
mahasiswa S3, mahasiswa S2, dan mahasiswa S1. Itu saling berkoneksitas. Tetapi itu menjadi persoalan besar bagi kita. Nah, memang sekarang ini seperti yang dikatakan Pak Haji tadi, di Unhas masih belum melakukan penetrasi antara S1 dan S2. Kami juga sementara ini lagi menyusun, mudah-mudahan dalam tahun ini kita juga sudah terbentuk PP Arts di arsitektur, sehingga nanti dari PP Arts itu masuk ke S2. Nah, menjadi persoalan besar bagi kami adalah konteks dari STRA ini yang memilih jalur desain. Karena kenapa? Memang sebagian besar pengajar-pengajar di Unhas itu memang sudah mempunyai potensi bergelar doktor, dan kami sudah 80%, hampir 90% semuanya itu doktor. Dan cuman persoalannya adalah kami masih kekurangan dosen yang punya spesifikasi khusus untuk desain. Meskipun kami tetap memberikan peluang, sehingga kalaupun kita mendapatkan database dari Aptari, mungkin bisa saja kita melakukan seperti yang dilakukan oleh S1 melalui MKBB, Merdeka Belajar. Mungkin kita punya program lain, melakukan pertukaran antara mahasiswa kami yang mau mengambil desain, itu bisa diajar atau diuji oleh sebahagian daripada dosen-dosen di anggota Aptari yang punya kemampuan dan punya core memang terhadap desain. Nah, itu yang sebenarnya ini masih kami mencari peluang, atau kami mencari format-format yang terbaik untuk luaran kami yang memilih jalur desain. Mungkin untuk awal itu yang kami bisa informasikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan kita bersama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Harith. Monggo Mas Harith. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muhsin. Baik, J. Ya, dari Bu Nurul dan Pak Muhsin banyak informasi terkait dengan sistem pembelajaran yang dilakukan di S2 dan S3 Unhas. Mulai dari, jadi S2-nya berbasis kuliah, coursework, dan riset gitu. Kemudian tadi labo ya, yang ini yang jadi sangat spesifik. Nampaknya bahwa laboratorium menjadi jadi rumahnya ya buat teman-teman mahasiswa S2 dan S3 untuk melakukan semua kegiatan pendidikannya ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin dari yang lain bisa juga men-share informasinya dan isu-isu yang terkait dengan S2 dan S3. Atau juga Bapak Ibu dari pengurus Aptari, mungkin kalau ada yang ingin memberi informasi lebih lanjut, kami persilahkan juga, silahkan. Izin menambahkan Pak Hari. Silakan Bu Pancawati ya, silakan Bu. Baik, tadi ditanya tentang ini fast track ya. Mungkin sekedar sebelum bicara fast track, sharing saja. Seperti tadi yang di UI, memang kami membuka 2 alur, dari awal sudah dibagi, berbeda dengan yang di Unhas, yaitu riset atau desain. Dan riset itu hanya laku di tahun pertama, yang tahun kedua semuanya mengarah ke desain, karena ya itu, untuk STRA itu kan, untuk SKA itu. Hanya dari awal memang sudah berbeda, karena sudah mulai di semester 1 kan sudah ada studi lanjut. Hanya yang menjadi juga keprihatinan kami, terutama kami di PTS ini masih sangat sedikit sebenarnya, masih bisa dibilang sangat sedikit mahasiswa yang yang ingin ke jalur profesi ya. Sebenarnya kalau saya lihat bukannya peluangnya kecil, tapi saya melihat ternyata di mahasiswa kami ini sampai ya, meskipun dengan berbagai macam cara atau kegiatan kami sudah sosialisasikan, masih banyak yang belum paham bahwa kalau mereka nanti ingin menjadi profesional harus sekolah lagi. Itu tetap masih ada gitu kan. Masih banyak. Kemudian juga saya belum tahu greget apa lagi ya bisa yang kita berikan supaya
mereka yang paham bahwa mereka akan ke jalur profesi segera mengambil perkuliahan. Kemudian sharing untuk fast track gitu, kebetulan di Gunadarma itu ada fast track karena memang di jurusan lain sudah dilaksanakan sudah lama. Di arsitektur baru sekali, kemudian karena pandemi kita ada off gitu ya. Nah, yang kami lakukan untuk fast track di Gunadarma itu adalah mulai dari awal di tahun kedua itu sudah ada penjaringan bahwa yang ingin mengambil jalur fast track itu ada beberapa persyaratan gitu kan. Ada beberapa persyaratan IPK tahun pertama, kemudian juga tes TOEFL terutama dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka masuk ke jalur ini fast track itu dari awal mereka sudah kelas tersendiri di mana kurikulumnya kami sudah menyesuaikan. Jadi untuk S1 7 semester, nanti langsung ke S2-nya 3 semester, dimampatkan sebenarnya. Karena jumlah total yang untuk SKS-nya masih tetap mengikuti aturan minimal gitu ya. Misalnya untuk S1-nya 140, S2-nya 40. Jadi itu masih terpenuhi. Dan ini sudah jalan cukup baik gitu, artinya yang kelas yang fast track ini karena memang dari awal itu selain ada tes gitu kan untuk yang masuk mereka sudah kelas sendiri gitu. Saya rasa itu untuk yang di kami, Pak. Makasih. Ya, terima kasih Bu Pancawati. Ini kalau yang fast track berarti minatnya besar ya Bu Pancawati ya untuk yang diikut atau ada batasannya ya Bu dari? Ada batasannya Pak. Kami juga selain ada batasannya juga sebenarnya belum besar karena masih baru ya. Jadi untuk di jurusan arsitektur itu masih sedikit tapi ada minat sebenarnya mereka karena ada beberapa keuntungan kan. Mereka 5 tahun magister gitu. Ya. Kita ada satu angkatan sebenarnya dibatasi nggak lebih dari 20, tapi kemarin kami cuma ada 8 ya untuk ini. Pak Hari, silakan Bu mungkin Elisa. saya bisa share mengenai fast track di UI juga pada saat mungkin berapa tahun yang lalu ya, sudah lama ya, pada saat awal dibuka itu memang ada tawaran fast track dengan beasiswa. Pada saat itu kita bisa menjaring mahasiswa-mahasiswa terbaik karena terutama ya karena ada beasiswa. Tapi setelah itu begitu beasiswa berhenti ternyata minatnya itu berkurang ya. Kalau yang biasanya yang bagus-bagus itu berharap bisa lanjut keluar. Biasanya seperti itu ya. Tapi saya melihat kemungkinan barangkali justru karena pandemi ini kan minat untuk fast track di kampus sendiri bisa jadi ya, karena kalau harus keluar negeri barangkali ada masalah dengan pandemi ini. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi semacam peluang untuk, karena dengan fast track itu sebenarnya kita bisa menjaring mahasiswa yang betul-betul militan ya, karena mereka sudah terbiasa dari awal itu untuk selain pintar mereka juga harus bekerja keras karena harus tepat waktu. Mungkin itu Pak tambahannya tentang fast track. Iya, program ini masih jalan ya Bu Elisa ya sampai sekarang ya? Masih jalan, tapi masih sudah jalan. Berapa tahun ini belum ada lagi yang berminat. Oh iya baik ya. Setelah yang tadi ya beasiswa selesai yang programnya pemerintah. Yeah. Oh iya. Oke, baik, terima kasih Bu Elisa. Monggo Bapak Ibu ya, silahkan Bapak Ibu apakah ada informasi? Mohon izin Mas Ari. Silahkan Pak Haji ya, silahkan Pak Haji. Terima kasih Bu Riri, Bu Lisa. Ya bayangan kami sih juga apa ya? Panca, ini kan ada. Bukan Bu. Oh nggih Bu Panca. Ya, seorang cetoy di gadget itu. Gadget kecil. Nggih, malah lupa saya. Sebentar. Paling tidak bayangan kami begini, kalau misalnya tadi kita bisa memetakan kekasan masing-masing gitu, ya nanti bisa promosi bareng ya, gagasan dari Aptari seperti itu, karena kan barangkali pangsa pasarnya juga berbeda-beda, ceruk pasarnya juga berbeda-beda gitu, sehingga ini juga membuktikan nanti kolaborasi di antara para pengelola S2 dan S3, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saya kira
dari pengelola S2 kami juga meminta jangan hanya STRA minded ya, karena yang riset juga saya kira penting juga gitu ya untuk memenuhi pangsa pasar yang berbeda ketika dia juga mau melanjutkan S3 dan lain-lain gitu. Sehingga kalau ini nanti dari sekian puluh pengelola S2 kita bisa memetakan mana yang riset, mana yang desain gitu. Kemudian tadi ada beberapa tawaran-tawaran untuk akselerasi ataupun fast track gitu. Saya kira sangat menarik sekali untuk ke arah sana. Yang berikutnya juga kami sebenarnya mau memfasilitasi menjadi semacam hub gitu ya, riset hub bagi teman-teman di S2 yang riset juga rekan-rekan yang ada di S3 gitu. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Bu Lisa ketika ada handicap ya dan tantangan-tantangan untuk publikasi, barangkali kita juga bisa bersama-sama, apalagi di Aptari kan sudah ada, ya paling tidak ada daftar untuk jurnal ya, mulai dari Sinta 4 sampai Sinta 1 juga ada yang sudah masuk di Q1 gitu ya. Saya kira ini juga tantangan menarik nanti sehingga kita bisa memakmurkan lah baik di jurnal punya kita sendiri dan juga nanti memakmurkan beberapa riset-riset tematik yang ada di program studi Ibu dan Bapak. Itu Pak Hari, Pak Punto dan Bu Panca serta Bu Lisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji J. Ya, mungkin informasi yang ini sudah saya sampaikan juga sebenarnya di rapat kerja, rapat anggota yang sebelum ini juga, bahwa karena ada database nanti ya, database yang dimintakan diisi untuk institusi anggota Aptari, tadi yang terkait dengan kolaborasi bahwa ada database itu juga ada kemungkinan akan membuka kesempatan kolaborasi dengan mitra-mitra di luar negeri terutama yang Asia Tenggara ya, karena lewat AEC ya, saya masih belum lancar menyebutnya, komite akademik di Pak Roni yang lebih hafal ya, di ASEAN ya. AAC Pak, AAC di bawah AAC. Di bawah AAC ya, itu ada rencana mereka untuk lebih banyak mengadakan kegiatan bersama ya di universitas-universitas di ASEAN gitu kemarin, sehingga pertukaran database informasi itu keahlian Bapak Ibu, kemudian laboratorium yang ada dan riset-riset yang dilakukan di sana itu bisa membuka banyak peluang kolaborasi itu, yang meskipun saya yakin Bapak Ibu secara individu maupun institusi sudah banyak melakukan kegiatan kolaborasi internasional ya gitu. Ini informasi tambahan saja terkait tadi ya database yang tadi banyak disebutkan tentang kemungkinan untuk kolaborasi ya nampaknya yang sudah sering dilakukan sekarang ya misalnya dengan penguji eksternal gitu ya, tapi juga ada kemungkinan untuk nanti kalau ada pendalaman materi dan lain sebagainya ya untuk S2 dan S3 gitu. Ya, jadi silakan Pak Roni ya, silakan Pak Roni. Oh iya, terima kasih Pak Hari. Tadi selamat siang Ibu dan Bapak semua. Ada yang di Indonesia Barat, Tengah, dan Bu Nurul ya paling timur ya. Dan Pak Mohsen ini kelihatannya paling timur. Jadi tadi menarik karena memang beberapa menyampaikan ada alur-alur dan ada tadi Bu Lisa juga menyampaikan ada kekhususan atau alur-alur di S2 atau di magisternya. Tetapi saya menangkap tadi ada secara umum ada aras desain dan aras riset yang sangat kuat gitu ya tersebut. Nah, saya penasaran sebetulnya mungkin bukan di hulu ya, artinya hulu itu kan kita bicara skematik yang dimunculkan, saya ingat mungkin ini pertama di 2015 mungkin ya, pada saat kita bertemu di Jogja Plaza ya. Skim itu dikeluarkan Pak Ilya waktu itu kalau nggak salah ada alur di sana, alur riset yang kemudian direkognisi untuk profesi arsitek. Nah, saya ingin ke hilir dulu, artinya di dalam profil lulusan Ibu Bapak dan juga di dalam tracer study adakah data yang menyeluruh gitu ya? Mungkin kita penasaran juga ini. S2 kita itu diserapnya di mana sih gitu ya? Sebagian besar gitu.
Karena itu juga akan menjadi data kita untuk menyusun balik ke hulu gitu ya. Mungkin saya izin Pak Hari untuk menyampaikan atau kilas balik, mungkin sama tadi yang D3 dan D4, kilas balik dokumen-dokumen awal kita, dan nanti kita akan bicara hari ini kita akan kemana. Gitu. Ya, silakan Pak. Mohon izin, Ibu Bapak mungkin tidak terstruktur, tetapi harapannya bisa membantu men-trigger diskusi gitu ya. Jadi suatu hari di 2019 saya diminta mendampingi gitu ya oleh Pak Hari ini di UGM untuk akreditasi KAAB gitu. Kemudian asesor menanyakan gitu, sebetulnya alur di sini seperti apa sih skimnya gitu. Kami masih bingung gitu. Bagaimana sih ada S1, ada S2, kemudian PPR itu ada di mana gitu. Sehingga ini saya buatkan skim sederhana untuk menjelaskan kepada para asesor dari KAB itu kurang lebih seperti ini gambarannya yang waktu itu kita rekognisi. Ada di sini disebutkan jalur akademik, profesi, dan vokasi. Nah, terkait dengan magister dan juga doktor gitu ya, ada juga terminologi atau nomenklatur magister arsitektur, doktor arsitektur, berikut gelarnya juga. Memang kita juga mengenal waktu itu alur yang disebut sebagai alur riset dan alur desain. Akan tetapi di dalam pengalaman kami, mohon maaf nanti mohon koreksi juga Ibu Bapak, di instrumen akreditasi BAN PT sendiri kelihatannya kok tidak secara secara eksplisit membedakan antara alur riset dan alur desain. Nah, ini memang muncul dari kebutuhan pasar sendiri gitu ya. Nah, adapun sebutan alur desain, alur riset sendiri memang munculnya dari skim IAI ya, atau skim IAI Aptari yang waktu itu 2015 menjadi acuan untuk merekognisi. Nah, ini menjadi PR saya kira ya, karena sekian tahun kita menyusun undang-undang arsitek, sekian tahun kemudian terbentuk DAI, kita fokus kepada jalur S1 PPAL. Tapi bagaimana dengan jalur magister desain? Maaf, ini kami mendapatkan informasi yang terakhir untuk panduan STRA itu juga memperlihatkan bahwa yang tertulis adalah PPAR, kemudian RPL gitu. Memang kelihatannya sedang mungkin baik juga ya kalau kita kemudian duduk membicarakan kembali ya, di mana posisi magister arsitektur. Karena dokumen kita satu-satunya yang mungkin paling dekat terkait dengan konsensus bersama antara Aptari dengan IAI adalah dokumen 2017, yang mana itu jauh sebelum Undang-Undang Arsitek, sebelum Dewan Arsitek, sebelum skim STRA ini tersusun dengan baik atau jelas skimnya. Nah, di dalam dokumen ini sempat atau sudah dituliskan di lampirannya adalah profil lulusan, kemudian juga ada level KKNI-nya masing-masing. Pada masa itu memang level KKNI 8 ini magister tidak disebutkan juga secara eksplisit desain dan riset gitu ya, sehingga kata kunci profil lulusannya, kemudian rumusan capaian pembelajarannya, maaf saya turunkan ke bawah, ini tidak secara tegas gitu ya menyampaikan atau mengeksplisitkan bahwa magister di sini adalah magister desain atau magister riset gitu. Justru kalau kelihatan dari profilnya ini mungkin malah condong ke riset, mungkin ya. Ini saya kira nanti kita sesuaikan kembali apakah ini masih cocok dengan yang sekarang. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tentu menjadi menarik sebetulnya magister desain ini diperlukan untuk siapa, untuk profil apa,
kemudian perlukah dia dibuat semacam instrumen khusus dari ban PT, atau katakan karena kita sedang menuju LAM arsitek gitu ya, apakah itu kemudian kita susun bersama, kita susun bareng dengan Dewan Arsitek Indonesia, rumusan capaian pembelajarannya sebagaimana dulu PPAR dirintis, kemudian dibuatkan dokumen ini. Nah, dokumen ini adalah dokumen hitam di atas putih, konsensus bersama ya. Masih ingat di 2015 sampai 2017 disusun bersama, instrumen ban PT-nya saja belum ada gitu ya. Instrumen ban PT-nya baru keluar 2018, direvisi 2019, direvisi lagi sampai akhirnya 2021 ini semua track dari instrumen sampai ke silem kermanya fix. Nah, ini kalau mungkin teman-teman Ibu Bapak menanyakan tentang magister alur desain, saya spesifik ya alur desain, mungkin saya kira kita duduk bareng bersama DAI, kemudian misalnya dibahas profilnya, tetapi kemudian juga dibahas juga capaian pembelajaran dan kedudukannya terhadap tadi alur profesi, alur akademik. Memang menarik ya karena sebetulnya kalau kita lihat kembali untuk arsitek itu hanya dibutuhkan level KKNI level 7. Tetapi ternyata praktiknya banyak pasar itu tertarik dengan level 8, tetapi juga ingin masuk sebagai profil arsitek. Nah, itu yang ingin saya kembalikan tadi ke awal, di hilir, sebetulnya profilnya Ibu Bapak itu kalau di TS, Treasure Study itu betulkah memang jatuhnya di profesi arsitek? Berapa persen yang ada di sana, sehingga kita bisa duduk bareng atau Ibu Bapak bisa menyusun semacam konsorsium bersama untuk magister desain, kemudian menyusun, katakan diawali dengan menyusun ini, penyusunan standar pendidikan, kurikulum, dan capaian pembelajaran untuk magister arsitektur desain. Mungkin itu yang terbayang di dalam benak kami dari Komisi Pengembangan Pendidikan Keprofesian. Demikian Pak Hari. Mohon masukan juga Ibu Bapak. Ya, terima kasih Pak Roni. Ya, jadi ini Pak Roni kembali menyampaikan peta jalan pendidikannya dan mulai dari yang akademik maupun nanti ke profesiannya, sehingga tadi yang ada diskusi tentang magister alur desain, kemudian STRA yang sekarang belum muncul ya di alurnya IAI, itu juga bisa kita dudukkan kembali pada tempatnya ya, sesuai dengan nanti tentu saja mungkin ada penyesuaian juga di kompetensi atau kurikulumnya S2 dan S2 alur desain ya misalnya. Gitu. Nanti ini mohon tanggapan dari Bapak Ibu. Sementara Pak Bakri resen ya, silakan Pak Bakri. Ya, sedikit Pak, nambahin tadi, mungkin ada informasi baru setelah rapat kemarin dengan Dewan Arsitek Indonesia. Ternyata aturannya itu mungkin masih memungkinkan Mas Roni, karena kemarin itu informasinya pendidikan 4+1 tidak disebutkan di situ. Saya kan menanggapinya, kenapa tidak dimasukkan di situ sekalian PPR gitu. Tetapi di situ pendidikan arsitektur 4+1, terus magang 2 tahun itu untuk mendapatkan STRA. Mungkin itu informasinya Mas Hari, sekilas saja mungkin kalau terkait dengan magister desain, apakah salah satu poinnya untuk ini adalah untuk mendapatkan sertifikat itu dengan melalui magister desain, itu kan sudah berarti pendidikan arsitekturnya sudah lebih dari 4+1 gitu. Mungkin itu Mas, karena syaratnya kemarin itu syarat untuk ikut ujian kompetensi di butir pertama itu prolognya seperti itu Mas. Terima kasih Mas. Iya, terima kasih informasinya Pak Bakri ya. Tapi ya ini nanti yang perlu dilihat kembali juga ya Pak Bakri ya. Nanti interpretasinya bisa jadi beda-beda ya kalau terus lihat diagramnya. Tergantung siapa yang pegang ininya ya nanti ya. Kalau yang pegang diagramnya Pak Roni tidak ada S2 alur desain gitu, meskipun nanti 4+1 tadi, ini jadi bisa menjadi
multitafsir ya nanti. Tapi saya pribadi tidak mengikuti dengan detail ya tentang keprofesian. Nanti mungkin Pak Roni yang bisa lebih banyak menambahkan informasinya. Tapi monggo Bapak Ibu mungkin ada yang Bu Riri mau komen Bu Riri? Habis Ya, divaksin kayaknya. maaf tadi saya melarikan diri sebentar lagi. Oke, Silakan Bu jadi Riri. ya tadi mungkin sudah disampaikan juga ya oleh Mas Punto ya tentang permasalahan di Magister Arsitektur Trisakti gitu. Nah, memang kalau di kami itu kan sebetulnya karena ada permasalahan internal, jadi kami tidak akan mungkin bisa membuka prodi baru gitu. Sementara kami Magister Arsitektur itu sejak 2008 itu kan sebetulnya sudah membuka PPAR ya, yang zaman dulu kan belum ada borangnya, sehingga mau nggak mau itu dititipkan di Magister, jadi di S2 arsitektur seperti itu. Nah kemudian kemarin itu kami sudah MOA, jadi kalau MOU kan sudah lama ya, sekarang sudah MOA dengan IAI DKI. Nah di situ sampai akhirnya keluar klausul program pendidikan profesi yang ada dalam Magister Arsitektur jalur praktek arsitektur. Akhirnya gitu, karena ini yang dipakai untuk membedakan dengan yang jalur magister yang riset ya, jadi yang bukan profesi tadi gitu. Jadi ini tambahannya. Nah kemudian kenapa kemarin sempat saya pertanyakan juga gitu ya lewat Mas Ariko waktu kita ada pertemuan dengan Aptari gitu ya, karena memang Magister Arsitektur itu yang jalur desain itu kan belum disebut sama sekali gitu. Sempat saya tanyakan juga sama Mas Roni, ini gimana gitu solusinya gitu. Sementara kita sebagai institusi pendidikan itu kan sebetulnya berkewajiban, karena kita pendidikan arsitektur, ketika mahasiswa S1 mereka kan pasti punya bayangan ketika dia lulus dia mau jadi arsitek, meskipun pada kenyataannya hanya 5% atau 10% yang lanjut menjadi arsitek gitu. Nah ini yang harus kita wadahi gitu. Nah ini yang juga menjadi salah satu pertimbangan kami gitu ya. Gimana ya caranya ya biar magister desain ini bisa bisa diakui gitu ya di DAI, meskipun dulu ya selalu bilang 4+1 + 4+2, tapi benar Mas Roni yang selalu bilang bukti hitam di atas putihnya nggak ada gitu. Nah ini yang kayaknya perlu perlu diperjuangkan. Cuma saya nggak ngerti gitu ya, yang masih bertahan dengan magister desain itu siapa gitu. Yang saya tahu kan ITB. Jadi Trisakti, ITB, Unpar katanya sudah mau buka PPAR, tapi saya nggak tahu juga gitu ya. Kemudian Mas Ardi itu di mana ya? Mas Ardi itu di Sugio ya, tapi Sugio juga tadi Sugio Bu Pranoto Kacawati katanya juga mau buka PPAR ya. Saya nggak tahu juga deh. Nah dari sekian banyak itu siapa yang masih mau bertahan? Nah ini yang perlu sama-sama ayolah gitu ya. Kalau enggak kasihan mahasiswa kita, dan sebagai pengelola ya tanggung jawab kita sebetulnya sampai mengantarkan mereka dapat STRA itu gitu. Saya rasa itu sih yang menjadi pertimbangan kenapa kok ini yang magister desain nih perlu gitu. Tapi kalau dilihat yang dari KKNI ya Mas Roni ya, yang 2017 itu kan memang nggak ada gitu, karena memang jalurnya beda. Tapi kan kasus khusus ini gitu ya, nggak semua bisa mendirikan prodi PPAR gitu. Di kami sendiri itu semester kemarin yang mendaftar praktek arsitektur itu sedikit, cuma 4 cuma 4 nih. Kadang-kadang satu semester tuh bahkan nggak ada gitu. Ini kan membuktikan bahwa sebetulnya nggak banyak loh yang mau lanjut gitu. Tapi sebagai pengelola kita berkewajiban gitu. Meskipun satu ya udah diselenggarakan, meskipun ya tombok kondi istilahnya kayak gitu ya. Ya itu aja sih. Itu Mas Heri. Ini kayaknya Mbak Panca udah mau ini juga. Silakan Bu Kacawati. Makasih Bu Riri.
Pak Hari, nyuwun sewu, terus terang apa yang Silakan, disampaikan Bu Riri dan Pak Roni yang terakhir tuh membuat saya juga loh, gitu kan, kaget juga. Karena yang kami pegang sebelumnya adalah konsensus itu ya, yang artinya dan pada waktu Aptari di Bandung bahwa oke, ini magister untuk desain ini bisa gitu ke profesi. Dan itu juga sebenarnya yang kita sampaikan ke mahasiswa. Justru memang kami untuk yang PTS ini kan kalau untuk membuat lagi prodi baru gitu PPA ya SDM dan lain sebagainya itu cukup tidak kecil gitu loh apa energinya. Terlebih untuk mencari yang ke S2 aja juga susah gitu ya. Nah, ini juga kami berharap sekali sebenarnya bahwa apa yang menjadi konsensus meskipun saya nggak tahu, saya pernah dikasih tertulisnya tapi tertulisnya coret-coretan ya Pak Roni ya. Yang 4+1 dan 4+2 itu bisa diperjuangkan lah. Artinya secara kurikulum karena kami sebenarnya sudah berbeda. Kami mengacu pada Unpad dan ITB gitu ya. Yang memang bobot perancangannya di kurikulum yang untuk desain itu besar. Itu tidak sama, bukan hanya sekedar konsentrasi mengambil tesisnya desain atau riset bukan, tapi secara kurikulum juga berbeda gitu. Mungkin sharing saja juga begini. Saya tidak tahu di jurusan lain ternyata seperti di psikologi itu mengenal ada 2 gitu ya program magister yang profesional dan non profesional, prodinya beda gitu kan. Yang untuk yang profesional mereka yang memang jalur untuk praktek dan lain sebagainya dan yang non. Nah ini memang menjadi baru pada waktu yang di arsitektur loh kok ada 2 gitu. Tapi karena istilah konsentrasi itu biasa digunakan di jalur S2 meskipun konsentrasinya biasanya kalau dulu itu kan memang kuliah bersamanya ada beberapa kemudian ada beberapa terus kemudian konsentrasi untuk yang tesisnya tapi kalau kami memang dari awal sudah beda. Ini mohon kami masih bertahan Bu Riri untuk belum membuka PPR. Ya, paling nggak kita punya teman. Pak Hari, izin Pak Hari. Silakan Pak Roni. Iya, terima kasih Bu Panca, Bu Riri. Jadi memang sifatnya memang reminder gitu ya. Apapun konsensus yang kita buat, tentu harus berujung pada kesepahaman bersama. Syukur harapannya kan nasional ya, karena ini kan ujungnya STRA ini kan diberlakukan untuk registrasi arsitek di Indonesia gitu, sehingga yang menjadi pertanyaan memang adalah apa kesepakatan kita untuk capaian pembelajaran di masing-masing S2 Magister Desain itu. Bukan untuk menyatukan atau menyeragamkan, tetapi paling tidak ada ambang minimal dan siapakah yang merekognisi gitu, minimal gitu ya, bukan untuk mengakreditasi tapi merekognisi. Nah itu yang kita reminder bahwa kok nggak muncul ya di skim STRA gitu. Kalau begitu mungkin sekalian gitu ya, sekalian ini di semangat yang baru, pengurus baru, teman-teman S2 Magister Desain itu apakah bisa duduk bareng gitu ya, kemudian menyusun bersama itu rumusan capaian pembelajaran di masing-masing, saling, karena Ibu Bapak ini yang menjadi pionirnya, kelihatannya begitu ya, pionirnya Magister Arsitektur Desain di Indonesia yang direkognisi. Nanti kemudian setelah di level nasional dibawa oleh Pak Aji, Pak Hari dari Aptari ini, kita akan maju ke ASEAN Architect Education Committee juga supaya nanti direkognisi, oh skim yang di kita ini gitu. Ada alur desain, ada alur riset misalnya, dan alur desain ini yang kemudian direkognisi untuk keprofesian atau untuk profesi arsitek. Nah mungkin itu yang perlu diingatkan juga ke teman-teman DAI dan IAI. Konsensus yang bisa lebih lebih mengikat, karena melihat dinamikanya kan sering sekali berubah ya Ibu. Saya khawatirnya adalah kalau hanya mengandalkan skim satu yang tidak ada katakan MOU atau MOU Bu Riri kan ke IAI Jakarta ya. Nah mungkin apakah ada semacam MOA ya? MOU-nya sama nasional.
apakah ada semacam konsensus bersama antara IAI nasional atau DAI gitu ya dengan konsorsium Magister Arsitektur Desain bahwa ini loh capaian pembelajaran yang akan direkognisi bersama gitu. Mungkin itu kalau nanti ada dinamika pergantian ketua IAI, ketua DAI itu bisa diaju. Jadi nggak harus ganti ketua, ganti kebijakan. Mungkin begitu, Bu Riri, Bu Panca, Ibu Bapak semua. Ya, terima kasih Pak Roni. Ya, ini eh, menjadi ya ini seru ya. Jadi dari mengikuti beberapa pertemuan yang dengan IAI ya dan DAI yang lalu ketika membahas PPR dan gelar, kemudian juga S2 desain ini memang lagi bahasan yang memang masih perlu banyak digodok ya, disamakan persepsinya dengan IAI dan DAI gitu. Jadi Bapak Ibu tadi ada usulan dari Pak Roni gitu, mungkin kalau berkenan Bapak Ibu yang pengelola S2 jalur alur desain untuk bisa duduk bersama gitu untuk menyamakan mungkin atau ada ini ya level minimal tadi yang disampaikan Pak Roni terkait dengan kompetensi maupun mungkin poin-poin ya terkait dengan di kurikulumnya mungkin bisa nanti akan bisa kita bawa bersama ke DAI maupun IAI ya untuk kembali mengingatkan bahwa dulu begitu ya Pak Roni ya, dulu pernah ada semacam konsensus bahwa selain melalui 4+1 PPR itu juga dimungkinkan melalui 4+2 dengan S2 alur desain gitu. Mungkin ini Pak Ari izin. ya monggo Pak Indra. Ya, menambahkan dari Pak Bakri tadi ya, sebenarnya Pak Aswin masih menyebutkan 4+2 juga sih. Rapat kemarin ya, waktu kami membahas tentang uji kompetensi ya. Kemudian Pak Bakri, saya, Bu Oke kan bagian dari tim penyusunan soal. Pak Aswin masih menyebut 4+2. 4+1 dengan 4+2. 4+2 itu terkait dengan S2 Magister rancangan ya. Jadi kita pegang aja itu dulu gitu ya. Kalau yang di DAI skema yang baru yang disampaikan Pak Roni itu kan sesuai dengan PP 15. PP 15 tidak disebutkan tentang magister gitu. Memang dulu pada waktu draftnya sempat dipaparkan oleh Asariko ya di IAI, itu pun karena desakan anggota, ini mana draftnya biar bisa kita baca sama-sama, tidak dibagikan, hanya dipaparkan gitu ya. Itu saya sempat menanyakan mengapa skema itu pasal yang berbicara terkait dengan PPAR itu janjinya kan ada magister gitu. Mengapa tidak ada gitu? Jawabannya Mas Hariko pada waktu itu tetap ada nanti katanya gitu ya. Cuma setelah keluar PP-nya loh, memang tetap nggak ada gitu. Mudah-mudahan saya cek di penjelasannya ada gitu. Ternyata tetap juga nggak ada. Di penjelasannya tetap sudah di pasal 3 ya, sudah tertulis jelas begitu aja gitu ya. Nah ini memang konsensus tadi yang sampaikan Pak Roni itu mungkin perlu ditegaskan lagi ini karena DAI, karena dulu kan dengan IAI ya Pak Roni ya. Nah, jadi kita perlu lagi dengan DAI itu tentang skema itu gitu ya, tentang yang magister perancangan itu. Nah, memang tadi sekali lagi bahwa Pak Aswin di rapat kami terakhir hari Kamis malam kemarin masih menyebutkan 4+2. Jadi masih ada, mereka masih tentang itu ya, karena mungkin karena Pak Aswin kan dari rejim yang lama ya, jadi ngerti gitu ya. Masanya rejim baru ini yang perlu diingatkan lagi gitu kan terkait dengan ini ya, apalagi ketua DAI-nya kan tidak pernah terlibat di IAI gitu ya, sehingga mungkin kurang tidak mengetahui atau belum ada penjelasan terkait itu dari ketua DAI-nya ya. Tapi kalau kemarin pasti masih menyebutkan 4+2, jadi masih ada kemungkinan masih bisa lah. Tapi itu nanti dikuatkan lagi kalau bisa ada tertulis tadi disampaikan Pak Roni tadi ya, kita perlu buat lagi tertulis terkait dengan itu. Demikian Pak Hari.
Ya, Tambahkan sedikit Pak Ari. silakan Pak Roni. Saya kira fenomenanya bukan kemungkinan, tapi pasti bisa. Pasti bisa, karena fenomenanya, faktanya ada. Teman-teman, ibu bapak yang menyelenggarakan, ada yang ada mahasiswanya, dan mahasiswa juga terserap. Pasti bisa. Hanya saja mungkin perlu dibuat semacam konsensus dan dilakukan secara nasional gitu, supaya nanti tidak ada beda-beda persepsi, interpretasi, sehingga nanti juga menyulitkan dalam uji kompetensi. Mungkin sedikit menambahkan, nanti Pak Arief mungkin juga bisa membantu bahwa dalam pengujian atau dalam penilaian rekognisi dari KAAB atau akreditasi internasional 5 tahun pendidikan arsitektur itu untuk yang S2 itu di S2 desain ya, magister desain itu bukan 2-nya, tetapi 1 tahun pertamanya. Karena mereka menghitungnya adalah 5 tahun pendidikan arsitektur. Jadi mungkin Ibu Bapak nanti dalam menyusun kurikulumnya juga memperhatikan itu, bukan di 2-nya, tetapi di 1 tahun pertamanya. Betul demikian ya Pak Arief ya? Pada saat KAAB merekognisi ITB, kurang lebih 4 plus 1 tahun pertamanya di S2 desainnya. Ya, mungkin itu yang bisa sebagai salah satu presiden juga. Apakah mungkin ada perubahan Pak Arief? Kebetulan ada Bu Dewi, Prodi S2 AR ITB. Oh iya. Mangga Bu Dewi bisa lebih menjelaskan. Terima kasih Pak Arief, Pak Roni. Betul demikian. Jadi kita direkognisi KAAB terakreditasi internasional itu 5 tahun. Jadi otomatis S1 dan S2 ya, karena kami tidak punya PPARS. Dan untuk yang direkognisi itu memang studio dan beberapa kompetensi atau capaian kompetensi di tahun pertama di program magister. Jadi beberapa kompetensi tahun pertama itu sudah kita masuk, yang sudah disyaratkan oleh KAAB sudah kita masukkan di tahun pertama begitu. Jadi otomatis kita terakreditasi begitu Pak Roni. Jadi betul Pak Roni. Jadi yang memang di tahun pertamanya. Jadi seluruh studio itu hanya ada di tahun pertama di program magister kami. Jadi di tahun kedua sudah tidak ada studio karena kami merujuk kepada kompetensi yang disyaratkan oleh KAAB. Gitu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Iya, ini informasi yang menarik juga ya untuk melengkapi atau mengembangkan kurikulum ya di luar terkait dengan STRA, namun juga ya mungkin bisa dikaitkan ya Pak Roni ya dengan STRA, namun menarik melihat bahwa pendidikan kalau yang di akreditasi internasional pendidikan arsitektur 5 tahun memang dihitungnya begitu ya 4+1, jadi meskipun di S2 di 1 tahun pertama gitu. Ini insight yang menarik ya yang disampaikan oleh Bu Dewi ya dengan pengalaman ITB untuk KAAB. Pak Haris sedikit menambahkan. Ya silakan Pak Arief. Ya jadi teringat juga apa yang disampaikan Pak Aswin pada waktu presentasi itu. Jadi beberapa kali Pak Aswin menyampaikan bahwa yang direkognisi itu hanya 5 tahun pendidikan. Jadi sebenarnya 4+1, 4+2 itu DAE itu tidak terlalu mempermasalahkan gitu. Yang penting 5 tahun pendidikan arsitektur. Karena memang kebetulan di Indonesia adanya skemanya 4+1 ya sudah, dan 4+2 ya diterima juga. Saya menangkapnya dari penjelasan Pak Aswin tuh tempo hari seperti itu gitu. Ya, mungkin menambahkan sedikit ya Pak Arief. Ya, oleh karena itu kami memungkinkan fast track ya. Jadi fast track itu karena mekanisme 4+2, 4+1. Jadi mahasiswa kami itu yang studi lanjut paket ya S1 plus S2 itu bisa 5 tahun tapi memang kami tidak membuat kuliah S1-nya menjadi 7 semester. Jadi kuliah S1-nya tetap 8 semester ditambah 2 semester di S2, tapi boleh credit earning untuk mata kuliah S2 sebanyak
12 SKS, yaitu 6 SKS di semester 7 dan 6 SKS di semester 8. Dan ini bisa dicairkan pada saat mereka terdaftar sebagai mahasiswa S2, sehingga mata kuliah yang tersisa itu tinggal 24 SKS yang akan diambil 12 SKS di semester 1 dan 12 SKS di semester 2 bersamaan dengan tesis. Otomatis mahasiswa fast track itu sudah mencapai 36 SKS dengan 6 SKS di semester 7, 6 SKS di semester 8, 12 SKS di semester 1 program magister, dan 12 SKS di semester 2 program magister. Mungkin itu tambahannya di ITB untuk jalur fast track. Itu dimungkinkan untuk yang alur desain juga ya Bu Dewi ya? Iya, Fast track Pak. itu ya? Sebagian besar mahasiswa mengambil alur desain, meskipun tetap ada yang mengambil alur riset. Kalau saat ini di tempat kami alur desain dan alur riset sudah seimbang ya jumlahnya, karena kami memiliki kuota ya, jadi artinya kuota untuk magister alur desain dan magister alur riset itu masing-masing sudah ada kuotanya. Memang kami yang mendaftar itu yang diterima sekitar 60% dari yang mendaftar untuk program magister. Dan jadi kalau kuota alur desain sudah habis, itu kita tidak bisa menambah mahasiswa alur desain, tapi kita memang memprioritaskan fast track. Jadi kalau kita punya kuota itu sudah dihitung dulu yang fast track, baru sisa kuotanya yang diberikan secara diberikan untuk didaftar untuk non fast track begitu. Jadi kalau mahasiswa lulusan ITB tapi bukan mengambil fast track, dia tidak bisa dianggap fast track. Jadi dia menggunakan alur yang reguler ya, atau program reguler. Gitu. Jadi kalau fast track itu sudah mendaftar di semester ketika lulus semester 6, jadi sudah mendaftar di semester ke-7 untuk program fast track-nya. Jadi tidak bisa tiba-tiba mengaku fast track ketika sudah lulus itu, meskipun dia mengambil kredit misalnya, tapi kalau tidak mendaftar itu tidak bisa. Begitu. Ya. Terima kasih Bu Dewi. Baik, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu, apakah ada isu yang lain atau diskusi yang lain? Silahkan Bapak Ibu. Sedikit menambahkan. Mas Ari. Pak Aji dulu ya, silahkan. Silakan. Pak Arif mau menyambung yang tadi atau gimana? Menyambung Bu Dewi sih sebenarnya. Oh ya, ke Pak Arif dulu ya Pak Aji, sebentar. Ya, silakan. Mohon izin silakan Pak Aji. Arif. Jadi terkait fast track tadi Bu Dewi menyampaikan bahwa mahasiswa kami itu sejak semester 7 itu sudah masuk program fast track. Ya, artinya dengan demikian sebenarnya sejak dari tingkat 3 mereka sudah merencanakan sehingga mereka bisa mengambil mata kuliah pilihan itu lebih awal. Jadi ketika semester 7 itu mereka punya slot yang cukup untuk ya mengambil kredit S2 tadi yang Bu Dewi sampaikan ya, ada 6 SKS ya di semester 7 dan 6 SKS di semester 8. Jadi walaupun terdaftarnya itu di semester 7 sebagai program fast track ya, mahasiswa program fast track, tapi mereka sudah diberikan informasi, disosialisasikan sehingga sejak semester 5 itu sudah mempersiapkan diri dengan mengambil mata kuliah pilihan lebih awal ya, atau ya mengambil ya dengan adanya program MBKM credit learning entah di mana gitu ya program MBKM, sehingga kredit-kredit yang mestinya harus diambil di semester 7 dan 8 itu sudah diselesaikan lebih awal gitu sebagian. Itu aja mungkin sedikit informasi, Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Arif. Monggo Pak Aji. Ya, terima kasih. Ini memang kita kepengen mengcapture ya variasi-variasi yang ada di para pengelola gitu. Misalnya kemarin yang ada di S1 itu kan sebagai informasi juga Ibu dan Bapak, kami sudah melakukan penjajakan ya untuk dapat mengembangkan lembaga akreditasi mandiri bidang arsitektur. Kemarin kami sudah audiensi dengan Dirjen Prof Nizam, juga dengan Prof Ridwan dan juga dengan IAB PII gitu. Sehingga barangkali nanti ini juga bisa menjadi bridging untuk menuju ke sana. Nah, di S1 itu ada yang arsitekturnya adalah tanpa teknik ya. Jadi ada yang teknik arsitektur, kemudian yang lainnya adalah yang arsitektur. Atau kalau di
Jepang itu kan ada architectural engineering sama architectural science atau arts gitu. Nah ini juga mau nggak mau harus kita akomodasi. Nah ternyata juga di S2 ini saya kira juga cukup menarik nih, ada alur riset dan desain. Dulu kalau nggak salah kalau di ITB kan ada 4 ya malan ya. Jadi ada riset, kemudian ada PP, ada teknologi bangunan, kemudian ada STA dan lain sebagainya gitu. Kalau kita sederhanakan menjadi riset dan desain gitu sekarang gitu. Tetap saja teman-teman semua untuk yang para pengelola gitu bisa jadi dalam satu prodi ada 2 alur, riset dan desain. Tentu saja ini nanti dinamikanya luar biasa ya, menghandle-nya kan satu aja sudah cukup merepotkan ini. Apalagi kalau ada 2. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan, dan ini juga kami akan dukung ketika satu prodi magister itu hanya untuk riset saja atau untuk desain saja. Gitu. Sehingga karena pangsa pasarnya juga berbeda-beda. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, 5 tahun pendidikan itu benar tadi yang dikatakan, bisa 4+1, bisa 4+2. Ini tergantung dari bagaimana sinergitas dan kolaborasi antara kurikulum di tahun 4 tahun dan juga di tahun berikutnya ya, di PPAR maupun di desain. Sebagai informasi juga, kemarin 2 minggu yang lalu kami di UII ini mendatangkan dari LAM. Kalau ini Lembaga Arsitek Malaysia. Karena di sana kan dia Canberra Accord juga rekognisinya RIBA gitu. Nah, bayangan saya nanti bisa juga ini kita manfaatkan karena di sana ada part 1 dan part 2. Jadi di sana 3+2. Tentu saja kalau kita sudah mempunyai 4 tahun sudah lewat itu. Kemarin tahun yang lalu kami dikunjungi oleh mereka melihat produk-produk dari S1, wah sudah ini lewat, part 1-nya lewat. Nah, kemudian part 2. Nah, part 2 ini bisa didorong, dikembangkan dari PPAR, juga bisa didorong dari S2, tapi terutama untuk yang desain, bukan yang riset itu. Sehingga silakan nanti Ibu dan Bapak para pengelola S2 nanti juga bisa bersama-sama bisa direkognisi oleh teman-teman di LAM, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Hari dan Pak Roni, kita juga tergabung dalam ASEAN Architect Council ya, yang di dalamnya ada AAIC terkait dengan yang education tadi. Nah, salah satu kenapa kok harus direkognisi oleh mereka? Ini menariknya begini. Lulusan mereka part 1 itu bisa mengambil part 2 di kita. Jadi dan mereka itu bukan hanya Malaysia ya, karena ada 24 perguruan tinggi yang ada di UK itu nanti bisa melanjutkan part 2-nya itu di kita. Jadi ada 24 perguruan tinggi di UK dan 3 perguruan tinggi di Australia itu sudah divalidasi oleh LAM Malaysia. Demikian juga nanti ketika kita sudah meluluskan atau paling tidak tadi 3 tahun tadi, itu bisa melanjutkan part 2-nya ada di Malaysia, di Singapura, di Australia juga ada di UK gitu. Dan ini rekognisinya oleh RIBA. Ini kan menarik nanti. Dan saya kira menjadi salah satu tantangan dan usul yang menarik ketika kita akan diskusi dengan DAI terkait dengan pendidikan 5 tahun yang sudah disampaikan oleh mereka jauh-jauh hari. Jadi kira-kira 3 hal itu barangkali nanti untuk kita renungkan bersama ya sebagai PR gitu. Terima kasih Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Aji. Baik, Bapak Ibu, kita masih punya waktu ya Bapak Ibu sekitar 15 menit ya. Mungkin silahkan Bapak Ibu kalau ada tambahan informasi dari Bapak Ibu yang lain di sini. Saya lihat ada Bu Lisa juga ada ya, Bu Lisa Dwi Wulandari, Bu Eti, Bu Herunisa, Bu Suzana. Tadi ada Bu Ruli juga ya, Bu Ruli Damayanti. Silahkan mungkin ada informasi lagi dari Bapak Ibu pengelola S2 maupun S3. Ya, baik Pak, izin menyampaikan apa yang ada di S2 kami. Silakan Bu Lisa. Ya, saya dari UB, jadi S2 kami ini memang agak khusus ya, karena namanya bukan arsitektur saja dan bukan teknik arsitektur, tapi arsitektur lingkungan binaan gitu ya. Nah ini memang dari awal itu alurnya ke akademik.
Jadi kalau kami kaitkan dengan profil lulusan yang kami tetapkan di awal, itu memang kami mengarahkan lulusan kami itu untuk menjadi peneliti ya, dan di bidang akademiknya dosen maupun ilmuwan. Nah ini ternyata 90% dari lulusan kami dari hasil tracer study itu memang arahnya ke sana. Mereka akhirnya mengarahnya ke profesi itu gitu ya. Nah terkait dengan hal itu sebenarnya di kami ini sedang penjajakan 2 program baru. Pertama kami mempersiapkan untuk membuka PPRs ya. Dan yang kedua, kami memulai program fast track mulai tahun ini gitu. Jadi untuk terkait dengan mahasiswa S1 yang ingin melanjutkan ke akademik, mereka bisa larinya ke program fast track untuk melanjutkan S2-nya ke arsitektur lingkungan binaan. Tetapi untuk yang jalurnya ingin ke profesi, nantinya akan ditampung di PPR, seperti itu. Nah, persyaratan untuk yang fast track ini, mereka di semester 6 itu sudah harus lulus 110 SKS dengan IPK minimal 3,25. Nah, setelah itu mereka di semester 7 menjalani perkuliahan di S2 dan juga di S1, melanjutkan yang S1 sekaligus mengambil di S2. Sehingga di kami untuk fast track ini, semester 1 di S2 mereka mengambil 12 SKS, di mana 4 SKS-nya adalah mata kuliah konversi ya. Jadi mata kuliah bahasa Inggris itu kami ambilkan nilainya dari skor ITP TOEFL. Ada konversi sehingga mereka tidak wajib mengikuti perkuliahan bahasa Inggris. Sedangkan ada satu lagi mata kuliah komputasi itu akan diambilkan dari nilai S1. Selebihnya yang 8 SKS atau 4 mata kuliah mereka mengambil di semester 3. Di semester 1. Semester 2 mereka mengambil 16 SKS total ya. Ini ada 8 mata kuliah di S2 mereka ambil, dan di semester 3 mereka mengerjakan tesis 10 SKS dan mengambil 2 mata kuliah pilihan, sehingga totalnya 42 SKS mereka bisa lulus dari S2 kami, arahnya ke penelitian. Kira-kira seperti itu. Cuman ini yang agak sedikit mengganggu kami sebenarnya adalah kami menganggap bahwa kekhasan atau kekhususan dari arsitektur lingkungan binaan ya, di mana di sini kami mengarahkan mahasiswa untuk mengkaji dalam tentang kearifan lokal ya. Ini ternyata di nomenklaturnya dikti ini rasanya ke depan wacananya sudah nggak ada gitu ya, akan dialihkan ke arsitektur saja gitu. Nah ini yang agak sedikit mengganggu, mengapa yang khas-khas seperti itu yang harusnya menjadi spesifik ya, yang membedakan dengan arsitektur dari PT lain itu kok malah akan dihilangkan seperti itu. Tapi intinya kami juga sudah melakukan tindakan preventif bahwa kami memperbanyak mata kuliah pilihan yang mengarah kepada keilmuan arsitektur secara general. Jika nanti memang ternyata S2 ALB ini harus menjadi S2 arsitektur saja, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan S2 di Universitas Brawijaya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lisan untuk informasinya ya, dan juga ya tadi ada isu yang disampaikan Bu Lisa tentang nomenklatur nama prodi ya. Jadi yang ini yang tadi pagi di diskusi tadi pagi di D3 juga nomenklatur nama itu ketika berubah ternyata juga merubah banyak hal ya, misalnya termasuk minat. Di pagi tadi di D3 yaitu minat mahasiswa masuk itu menjadi berkurang gitu, karena dengan nama yang mirip dengan STM ya tadi pagi disampaikan, masyarakat umum menjadi bingung gitu ya. Ini kami catat dulu ya Bu Lisa ya, untuk nanti menjadi diskusi bersama nanti. Oke, monggo Bapak Ibu masih ada waktu, silahkan. Mungkin 5 Mas Hari. menit lagi. Silakan Bu Herudis. Bu Nisa, silakan. Iya, mohon maaf nggak menyalakan kamera karena bandwidth-nya dari semalam derendet-derendet. Ya, jadi izin menyampaikan untuk S2 di Universitas Atmajaya Yogyakarta, kami
memang ke arahnya sama dengan Universitas Brawijaya tadi yang disampaikan Bu Lisa, ke arahnya riset, sehingga PPR-nya memang arahannya kami arahkan untuk ya fokus ke desain. Yang berbeda mungkin bahwa di S2 kami kurikulumnya 3 semester, jadi bisa selesai dalam waktu 3 semester. Kami arahkan untuk bundlingnya bukan fast track, tetapi bundling dengan PPR. Jadi kami ada sedikit seperti matching kurikulum gitu ya dengan PPR. Jadi misalnya yang di PPR itu keluarannya desain, kalau yang di S2 itu yang kalau nanti mereka mengambil bundling, maka mereka harus keluarannya desain dan diperdalam dengan risetnya begitu. Jadi research based desainnya akan lebih kuat begitu. Sehingga mengambil satu mata kuliah dengan outputnya itu 2, tetapi objeknya sama. Jadi ada tambahan output untuk yang mengambil bundling. Jadi harapannya bisa saling menguatkan antara PPR dan S2 arsitektur sehingga bisa menambah setengah tahun atau 1 semester sudah mendapatkan 2 itu PPR dan S2 begitu. Arahannya sih ke sana, tapi memang belum formal ya, masih karena PPR kami juga baru bukanya semester depan. Begitu Pak Hari dari kami. Ya, terima kasih Bu Nisa. Ini tambah memperkaya ini ya, variasi program yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ya di pengelola S2 ini. Ya baik. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu, silakan. Bu Susana, Bu Susi, Bu Susana, Pak ya, Hari. silakan Bu. Selamat siang Pak Heri. Silakan Bu Non Susi, sewu, selamat siang Bu. nggih. Karena saya tadi mengikutinya juga terlambat di tengah-tengah begitu, jadi saya tidak bisa mengikuti dari awal. Non sewu, kalau yang di Undip sama seperti yang disampaikan oleh Bu Riri bahwa kita terkendala dengan kebijakan dari universitas begitu ya, terkait dengan pembukaan prodi baru. Sebetulnya dari kami Departemen Arsitektur itu sangat berkeinginan sekali untuk membuka PPR dan sudah diawali dengan beberapa pertemuan gitu dengan teman-teman di S1 untuk bisa mengkolaborasikan seperti tadi fast track gitu ya, jalur S1 dan S2 bisa langsung masuk, tetapi juga itu pun masih terkendala. Jadi sampai sekarang untuk program magister arsitektur masih sama seperti yang di awal, yaitu lebih pada ke riset. Dan untuk studio baru kita di di semester ketiga kita berikan untuk kesempatan bagi mahasiswa desain. Jadi mendesain membuat satu produk desain begitu. Jadi dimasukkan di studio di semester 3. Tapi untuk pembukaan program magister untuk yang PPR ini masih perlu effort begitu dari kami supaya kami bisa mendapatkan izin dari universitas. Jadi kendala kami adalah di situ, Pak Hari. Jadi bukan karena kita tidak punya keinginan untuk membuka PPR, tetapi karena beberapa kendala terkait dengan kebijakan tadi, sehingga kita belum bisa untuk mengarah ke sana. Begitu Pak Hari, informasi dari Undi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Susi. Tadi itu yang S2-nya alurnya riset berarti ya Bu Susi ya, meskipun ada studio Ada desain ya di desainnya, semester 3 ya. masih riset. Oh, gitu. Bahkan yang kemarin itu kan juga kita punya keinginan untuk membuka rancang kota. Itu pun juga sampai sekarang masih terkendala dan masih belum mendapatkan izin untuk kita membuka alur baru begitu. Sebetulnya untuk alur baru itu kita masih dimungkinkan. Kalau alur ya, kalau prodi memang tidak dimungkinkan. Alur itu masih memungkinkan, tapi karena kemarin juga terkendala pada peminatan sehingga kita belum mampu untuk membuka itu juga gitu. Nah ini yang kemarin juga jadi pertimbangan buat kita seandainya nanti kita ke depan ini kita siasati dengan membuka alur. Kalau mungkin alur atau konsentrasi mungkin masih memungkinkan untuk kita membuka itu. Tapi ini masih kita butuh effort lagi
dengan adanya pertemuan hari ini saya kira cukup bisa membuka wawasan kami begitu ya untuk nanti ke depan mempertimbangkan kembali pembukaan untuk konsentrasi atau alur baru terkait dengan desain begitu Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Ya, terima kasih Bu Susi J. Oke. Baik. Bu Ruli atau Bu Eti, apakah? Iya. Ya, Bu Ruli ya. Silakan Saya, Bu Pak, Ruli ya. J. Ya, selamat pagi Pak Hari. Maaf Bapak Ibu, saya terlambat tadi harus menyelesaikan studio S2 dulu di hari Sabtu. Jadi kalau yang di Petra, beberapa tahun kami sudah menjalankan terpisah dengan PPAR, tetapi ada program bundling. Kami sebagai S2 yang baru berdiri 2016, sebetulnya yang bundling itu yang lebih payu gitu ya kalau ngomong jualan gitu. Lebih banyak pesertanya. Lalu pada 2020 kami membuka fast track istilahnya, atau kami pakai saat ini double degree istilahnya, dengan mahasiswa lulusan Petra sendiri, bukan lulusan, di mahasiswa yang sudah menyelesaikan semester 7 di arsitektur UK Petra kami, dengan syarat-syarat dia selesai 7 itu sudah 145 SKS. Jadi di semester 7 diyudisium oleh S1, lulus 145, lalu di semester 8 dia masuk di S2 jadi semester 1. Jadi 8, 9, 10 dia lulus, langsung dapat 2 ijazah. Itu yang saat ini di kami itu yang lebih payu gitu ya, di atas 10 selalu hampir 20-an. Tapi sekarang yang terjadi adalah karena PPAR kami sedang dalam proses menjadi prodi, karena kan cerita-ceritanya dari DAI itu bahwa pengakuan lulusan PPAR itu harus yang bergelar. Kalau bergelar kan otomatis dari prodi. Nah, dari prok memprodikan ini kan butuh proses, sehingga tahun 2021 ini PPAR kami di-freeze-kan dulu gitu istilahnya. Itu yang terjadi di Petra. Tapi kalau tentang kurikulum di S2 kami kalau jalur normal itu 4 semester. Kalau yang double degree tadi 3 semester. Dari semester, kalau yang normal yang 4 ya, 1, 2, 3 itu ada studio Bapak Ibu. Studionya studio desain 1, desain 2, desain 3. Sebetulnya lebih ke arah riset ya, karena tesis kami itu riset menghasilkan desain, tapi hanya salah satu elemen bangunan vertikal, karena fokusnya kami kan bangunan vertikal di kawasan urban dengan fokus arsitektur berkelanjutan. Nah, dia mendesain itu dengan meriset dahulu, baru menjadi desain. Ini mungkin kalau contohnya gampangnya, ada mahasiswa yang fokus tentang balkon, pengaruh balkon dalam fasad bangunan apartemen gitu, bangunan tinggi. Nah, dia mengulik tentang balkon itu, dia menstudi dari segi budaya dan lain sebagainya misalnya gitu. Nah, itu dari semester 1 kami latihkan desain juga, dia bedah karya, dia mendesain juga. Semester 2 dia lebih detail lagi. Ini biasanya bareng sama PPAR studionya, jadi menjadikan nyaris kayak gambar kerja gitu. Semester 3 ini lebih ke riset, kayak riset awal sebelum dia masuk ke tesis yang semester 4 untuk menjadi desain. Begitu Pak Heri cerita dari Petra. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ruli. Ya, terakhir ya Bu Eti, kalau ada ya Bu Eti. Oke, sudah jam 12 ya Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu. Tadi di chat nampaknya ada beberapa diskusi ya, Bu Riri ya, mengajak Bapak Ibu tadi seperti yang dibahas juga di forum ini tadi. Kita bisa membuat grup di sini, grup terkait magister alur desain ya. Jadi mohon Bapak Ibu juga bisa, saya pikir ini sangat bisa diteruskan dan akan sangat membantu ya. Dan mohon juga bantuannya nanti mungkin mengisi profil data ya yang kita akan bagikan. Nampaknya karena tadi dari diskusinya variasi yang sangat banyak, ini mungkin akan sangat membantu ya untuk belajar ya satu sama yang lain juga. Dan saya tidak tahu kalau ada
kalau ini juga dilihat oleh pengelola lain yang belum punya S2 juga mungkin bisa membantu institusi lain juga untuk membuka S2 ya, karena saat ini S2 dan S3 itu tadi kalau saya sampaikan datanya S3 itu terkumpul di Jawa ya, hanya 2 yang ada di luar Jawa, di USU 1 dan di Hasanuddin ya, 1. Kemudian kalau S2 dari 27 yang tercatat ini juga sebagian besar ada di Pulau Jawa, ada beberapa yang di Sumatera dan ya sangat sedikit lah yang di luar Pulau Jawa. Jadi mungkin nanti bisa membantu makin berkembang pendidikan S2 dan S3-nya. Oke, saya rasa itu ya Bapak Ibu mungkin izin karena sedikit. waktu terbatas. Silakan Pak Roni. Iya, tadi menarik karena kalau kita melihat sebetulnya dari aspek pengurus, kita sifatnya sebagai fasilitator, mungkin nanti Pak Aji juga akan menambahkan, tapi menarik jika Ibu Bapak mempunyai satu ketertarikan bersama gitu ya. Tadi sudah ada ketua dan sekretaris, ini kelihatannya Bu Riri dan Bu Ruli, jadi ketua dan sekretaris forum komunikasi untuk magister alur desain. Tetapi mungkin tidak terbatas itu, jika ada magister riset atau kekhususan apa gitu ya, yang kaitannya dengan mungkin heritage atau apa gitu ya, ternyata ada gitu ya, Ibu Bapak ingin membentuk semacam pokja atau apa ya istilahnya, monggo nanti sudah ada Bu Ketuanya di sini pokja itu, terus bisa dibuat semacam forum komunikasi gitu, nanti kemudian dibawa ke Aptari. Mungkin demikian ya Pak Aji, yang dulu sempat juga kita diskusikan bahwa tentu motor-motor itu tidak dari pengurus saja, tetapi justru malah dari Ibu Bapak ini yang sangat memahami profil lulusannya, kurikulumnya, kebutuhan pasarnya gitu. Ada Bu Panca, ada Bu Riri, ada Bu satu lagi ya di sini yang Bu Nurul yang tadi ada alur desainnya, kemudian tadi Bu Susi juga mengulas ada alur desain, juga Bu Lisa tadi mengingatkan di UI juga ada alur desain. Monggo biar tertutup juga untuk alur desain, alur-alur yang lain bisa juga demikian Pak Hari. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Roni. Pak Haji, apa ada penutup mungkin sebelum saya kembalikan ke Pak Arief? Oh, jangan ditutup ini baru Jangan panas ditutup. ini, sudah ketuanya sudah terpilih, sekretaris sudah terpilih, harus dilanjutkan ini segera. Kami tunggu nanti untuk WA Group ya, sehingga langsung ya, jangan ditutup, justru pancingannya sudah berhasil ini. Nanti yang S3 juga begitu, monggo silakan, dan yang lain-lain ya, karena ya kita akan keroyok bareng, sengguyung bareng gitu, karena di luaran itu misalnya untuk pemenuhan STRA ya, kita sebagai negara besar tuh masih terasa kurang gitu ya, apalagi tetangga-tetangga kita itu sangat apa ya, bahasa Jepangnya kibisi ya, Bu Lisa ya, sangat strict gitu ya. Singapura tuh luar biasa strict karena mereka punya luasan yang kecil, SDM yang kecil, sedangkan kita luas sekali dan banyak. Mereka menahan untuk ASEAN Architect dan lain sebagainya, sehingga saya akan sangat mendukung nanti pendidikan 5 tahun bisa 4+1, 4+2, ataupun tadi yang sudah saya sampaikan ada part 1, ada part 2 gitu, sehingga kita nanti biar lebih kuat lagi untuk pengelolaan di S2, kemudian ya untuk internasionalisasi juga ya, mahasiswa dari luar, kemudian mahasiswa kita juga bisa diterima di platform di internasional, saya kira menarik sekali gitu. Jangan ditutup dulu Pak Hari. Forum boleh ditutup, tetapi kegiatan-kegiatan harus kita buka kembali. Kita tunggu nanti WA grupnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief ya. Nanti yang nutup forumnya Pak Arief ya. Kalau saya, terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Arief ya. Silakan Pak Arief. Terima kasih banyak Pak Hari, Pak Haji, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya bukan nutup forum, nutup Zoom Pak. Ya mungkin ya sudah, saya tidak memperpanjang lagi, semuanya sudah sangat jelas, dan tadi kata Pak Haji jangan ditutup ya, jadi masih berlanjut, kita nunggu seri berikutnya aja, mungkin gitu aja pertemuannya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, untuk pertemuan hari ini kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Sehat, Ibu. Bapak Terima Ibu. Sehat kasih semua ya Bapak. Ibu dan semuanya. Bapak sehat-sehat selalu. Ayo Ya. berjuang. Ya Bu Ketua, siap Bu Terima Ketua. kasih. Ah, enggak, ayo ketua pilih lagi. Ada Mbak Panca juga itu. Mbak Riri semangat, Mbak Riri. Ayo. Ya, saya Liv ya.